Oke, kita mulai untuk pengeditan data ya. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara tambah data ya. Tambah name, nama depan, nama belakang, email, lalu klik simpan. Dan nanti hasilnya akan muncul di bawah sini. Lalu kemarin juga kita juga sudah belajar bagaimana menyusun tabel seperti ini ya dengan menggunakan data tabel. Lalu kita klik ini ya. Kalau kita klik name-nya, maka akan muncul detail. Nah, hari ini kita akan coba belajar bagaimana cara melakukan edit dan hapus data ya. Nah, klik edit ini adalah artinya kita mengedit data yang ada di sini. Ya. Jadi nanti ketika saya klik edit ya, munculnya memang akan seperti ini, tapi ini text box. Ya, ini adalah text box. Seperti itu ya. Gitu. Oke. Ya. Karena text box-nya sudah ada ditambah .php, maka ini saya akan save as sebagai edit. Ya. Save as sebagai edit. Oleh karena itu di Visual Studio Code-nya yang tambah ini kita save as jadi edit.php. Oke. Nah, ketika edit ini sudah selesai, maka kita buka dulu view all-nya. View all-nya kita buka. Ya. View all.php kita buka. Lalu rencananya ini kan adalah klik edit kan. Nah, kita akan samakan nanti seperti ini. Tambah data. Ya. Jadi di line 22 di view all ya ada href tambah.php, ini adalah button ya. Button tambah data. Kita copy saja. Lalu kita paste di sini. Ya. Kita paste di sini. Ini kita hilangkan saja ya. Buttonnya tadi adalah primary. Lalu ini adalah edit. Nah, lalu kalau kita klik edit akan masuk ke edit. Sudah tentu kalau misalnya ini saya save ya. Mungkin ini saya geser ke sini. Kalau ini misalnya saya save. Yang ini saya geser ke sini. Saya klik edit ini. Oh, saya refresh dulu. Saya klik edit. Maka masih seperti ini kan? Oke. Nah, inginnya ini ada nih. Ini ada langsung. Oke, oleh karena itu kita perlu mengambil lagi data dari database. Cara ngambil data dari database sama seperti yang ini. Sama seperti yang view saja, ya. Nih, cara ngambilnya sama kayak gini, persis banget. Karena kan ininya, atasnya kan. Atasnya nanti akan ada tanda tanya. Misalnya, NIM sama dengan 001 gitu. Ya, atasnya akan ada seperti ini. Tapi dalam hal ini sementara belum ada ya. Sementara belum ada. Oleh karena itu biar ada di view all, balik lagi ke view all. Kita pakai di sini tanda tanya. Lalu yang dijadikan primary key-nya adalah name, maka kita kasih name di sini sama dengan ya. Lalu yang atas ini nih. Yang atas ini kita copy dan kita paste
di sini. Ya. Mungkin kalau kurang lebar seperti ini. Ya, kita paste di sini. Ya, setelah ini sudah selesai di paste, maka kalau saya refresh lagi ya ke view all yang ini, klik edit, refresh dulu, klik edit, maka di sini ada NIM 001 ya. Yang bawah klik edit, maka 002 untuk NIM-nya. Demikian seterusnya. Nah, jadi rencananya ketika saya udah klik edit ini, muncul ini. Gitu, ya. Oleh karena itu, di view all itu sudah cukup seperti ini saja. Gitu ya. Kita tidak perlu untuk ubah-ubah lagi untuk sementara, ya, untuk edit, ya. Oh ya, biar kelihatannya bagus, edit saja, ya, nggak usah pakai data. Jadi cukup edit. Kemudian untuk edit sendiri, ya, kita akan coba untuk menggunakan select, ya. Kita akan coba menggunakan select. Gimana caranya? Sama seperti yang ada di view. Sekali lagi sama seperti yang ada di view. Ya, ini sama persis untuk sininya. Ya, sama persis. Oleh karena itu sebenarnya yang di view kita bisa kopas. Oke, kita bisa kopas. Tapi biar kita tidak bingung ya, maka saya akan balik ke edit. Oke. Di sini ya, di sini kan di sini ada ini ya. Kalau sebentar, request. Oke, kalau requestnya sama dengan post, maka ini yang diproses, ya kan? Nah, kita bisa tambahkan nih. Ini kan ditutupnya di sini kan, yang request server, request method post, maka ini yang diaktifkan. Tapi kalau bukan post, maka ini yang kita aktifkan. Else if ya, else if yang ini, atau else aja ya, else aja, else oke, dari else ini kita akan coba mengambil data ya dengan menggunakan select tadi. Oke. Sebenarnya kita bisa menulis nih yang apa tuh? Oh, sorry, ini koneksi sudah ya, sudah ada di atas ya. Saya pikir koneksinya ada di dalam sini. Oke. Oke, ini koneksi. Biarkan ya koneksi sehingga kita bisa langsung nih mengambil data. Di sini. Ya, kita ambil datanya dengan cara katakan lagi nih, NIM sama dengan ya. NIM sama dengan get NIM. Seperti itu. Ya. Sebenarnya agak sama dengan yang ini caranya. Tapi di sini pakai iset ya, kita belum pakai iset ya. Kita coba dulu ya. Kenapa nggak pakai iset? Ya, get name. Nah, kalau get name udah dapat di sini ya, di sini kita bisa bilang nih sama dengan value sama dengan tambahin value seperti ini $name. Kita coba dulu. Ya, kita coba dulu. Jadi di sini get name
Lalu value-nya ini. Ya, kita coba, kita refresh. Nah, muncul 001 di sini. Ya. Nah, akan tetapi biar dicek seperti ini tidak error atau tidak ada notice ya. Misalnya kan kalau kayak gini nih, apakah error nggak ya? Kita coba ya. Error gini ada notice nggak? Nah, ada notice seperti ini. Maka kita perlu lakukan hal ini. Ya, kita perlu lakukan ini. If is set, gitu kan? If is set ini, ya. Kalau NIM-nya di is set ternyata ada, ya kan? Ternyata ada, maka ini di get. Tapi kalau tidak ada, kosong. Coba ya. Kalau memang katakanlah nggak ada nih, kita refresh. Kosong. Ya, kosong. Tidak ada data. Tapi kalau misalnya ini saya kasih NIM sama dengan 002, maka akan muncul 002 di sini. Oke. Nah, setelah itu, setelah NIM didapat sebenarnya, ya kita bisa lakukan seperti ini. Setelah NIM didapat, maka kita perlu untuk melakukan query seperti yang ada di sini, ya. Oke, select bintang from mahasiswa where NIM adalah NIM yang di atas. Nah, jangan lupa kita belum menambahkan bersihkan input. Oke, kita akan coba menambahkan bersihkan input di sini. Bersihkan input, gitu. Ya, karena fungsinya sudah ada nih, kita sudah panggil di sini. Jadi kita bisa tambahkan bersihkan input. Oke, input sudah dibersihkan, maka kita akan coba bikin query-nya. Ya. Atau kita bisa menggunakan query yang ini. Oke, kita akan coba pakai query yang ini. Oke, jadi NIM bersihkan input, terus lalu select bintang from mahasiswa where NIM sama dengan NIM yang ini. Ya, lalu dieksekusi. Lalu dicek apakah ada datanya. Kalau ada, maka looping di sini. Nah, setelah itu kita tambahkan misalnya apa? Nama depan. Ya. Nama depan ya, persis sama seperti ini. Ya, nama depan, nama belakang dan email. Oke. Berarti kita bisa ambil nih row nama depan. Gitu. Lagi di bawahnya adalah nama belakang sama dengan row nama belakang. Selanjutnya adalah email sama dengan row email. Oke. Ya. Jadi nama depan, nama belakang, email, dan NIM sudah didapat nih. Maka ini langsung bisa diisikan. Kenapa kok kalau nggak diisikan hasilnya kosong? Karena ya kemarin kita sudah lakukan ini NIM, nama depan, nama belakang, email kosong. Kalau misalnya tidak ada datanya, gitu ya. Jadi kita nggak perlu lakukan lagi di sini. Udah ada di atas seperti itu. Ya udah selesai. Yang ini. Yang bawahnya kita pakai value lagi nih. Untuk nama depan. Ya, berarti ini adalah nama
depan, value lagi, ini untuk nama belakang, lalu satu lagi value-nya adalah untuk email. Seperti itu. Oke, setelah ini kita akan coba tes dulu apakah yang kita lakukan benar atau tidak gitu kan. Nah, klik di sini. Tadi kan kita sudah masukkan NIM nih sama dengan 002 kan masuk ya di sini ya. Ini kalau saya klik ya ke blok seperti ini lalu saya enter, maka akan muncul data yang berada dari database Agus Susanto dan agus.susanto@gmail.com. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita klik kembali, ya, lalu kita klik 004, ya, ini untuk yang detail. Tapi kalau kita klik edit, maka muncul yang ini. Gitu. Diinginkan bahwasannya yang ini nih, adalah read only. Jadi tidak bisa diedit-edit gini. Kalau bisa diedit-edit bahaya. Ya. Maka ini adalah read only. Bahayanya adalah nanti kan key-nya menggunakan NIM, ya. Kalau dengan menggunakan update kan apa tuh namanya? Where-nya itu kan NIM. Jadi kalau saya begini kan nggak sesuai dengan NIM yang ada di dalam database, nggak ke-update. Ya. Maka ini harus di read only. Oke. Oleh karena itu di sini ya. Ini tuh sebenarnya untuk yang yang input sebenarnya kalian bisa lakukan seperti ini sih, ya. Gitu. Kalau mau melakukan seperti ini monggo, gitu kan. Tinggal tambahin misalnya read only. Gitu ya. Atau disable. Coba ya. Nah, ini kan read only nih jadinya. Kan saya diketik-ketik nggak mau dia. Gitu ya. Read only. Oke. Nah, sudah selesai read only. Berarti langkah selanjutnya adalah kita naik ke atas, ya. Kita naik ke atas. Ini ada server request method sama dengan post, gitu kan. NIM, bersihkan input. Nah, ini kan sudah ada juga bersihkan input ya. Nah, ini kan adalah yang sudah kita lakukan ditambah. Prosesnya kan sama, ya. Ketika saya klik simpan ini, maka dia akan menyimpan data di dalam database. Tapi kan kalau menggunakan insert seperti ini kan berarti nambah lagi satu row di bawahnya. Kita nggak mau lakukan itu, ya. Dan sebenarnya nggak mungkin nambah satu row di bawahnya karena NIM-nya itu sudah ada di dalam database. Jadi tidak akan bisa tertambah, ya. Oleh karena itu kita perlu mengganti insert jadi update namanya, ya. Oke. Jadi ini kita hapus. Kita hapus saja, ya. Kita ganti dengan update huruf besar. Kenapa huruf besar? Sebenarnya huruf kecil juga nggak apa-apa. Ini hanya naming convention saja, bahwasanya untuk perintah-perintah SQL itu huruf besar semua. Seperti itu. Sedangkan biasanya nama tabel itu kalau saya itu huruf kecil gitu. Ya, update. Terus nama tabelnya adalah mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, baru kita set. Nah, ada kata kunci set. Pertama yang kita update adalah nama depan. Sama dengan seperti ini. Ya. Kita update nih. Nama depan. Kita ambil data ini berasal dari sini. Lalu spasi nama belakang sama dengan ini kita update juga berasal dari yang atas, nama belakang, lalu spasi lagi email, ya. Dan ini kita update juga asalnya dari yang atas juga, email gitu. Nah, biar kelihatannya bagus ya query-nya, maka biasanya saya enter nih. Gitu ya, ini saya enter. Gitu ya.
Ini harus ada spasi kan ya. Ini saya enter, mungkin saya salah nih. Kayaknya pakai koma ya, kita coba. Gitu. Ya. Lalu ini di enter. Nah, nanti akan ada error di mananya ya. Kita lihat nih enter. Terus where. Nah, ini ada where. Name sama dengan name yang di atas gitu. Ya, name di atas. Gitu. Oke. Nah, kita coba dulu nih ya. Sebelum dieksekusi, baiknya coba kita lihat dulu query-nya. Apakah query-nya sudah terlihat baik atau tidak ya. Ini kita echo yang query ini kita buka, yang ini execution-nya kita tutup. Ya. Nah, kita akan coba lihat gimana caranya kalau ini kita enter lagi refresh ya. Beda refresh yang ini dengan refresh yang ini. Kalau kita blok sini lalu enter, ini akan merefresh dari awal, sedangkan kalau kita refresh ini, kalau misalnya kita sudah klik submit, maka dia akan refresh dari submit ya. Itu bedanya. Oke, katakanlah ini saya simpan Rizaldi 1 namanya Rizaldi Aldi gitu kan, misalnya. Terus emailnya saya kasih 1. Jadi artinya bahwasannya sudah berubah. Kalau saya klik simpan, nah kita lihat query update mahasiswa set nama depan Rizaldi, nama belakang Aldi, email rizaldi1@gmail.com ya. Terus spasi where name 004 gitu. Apakah query ini sudah baik atau tidak gitu. Oke. Apakah query yang ini sudah oke atau tidak ya. Kita akan coba ya, ini biarkan saja karena kan kita belum eksekusi ya. Saya ulang kembali ya, kalau saya klik yang ini maka akan muncul seperti ini. Artinya diulang berasal dari diulang dari form submit ya, ketika sudah disubmit, resubmit. Tapi kalau dari sini dia akan dari awal gitu ya. Gitu. Oke. Saya ulang lagi ya. Klik simpan, masih seperti ini. Nanti saya akan klik ini saja, nanti otomatis resubmit. Oke. Lalu yang ininya saya jalankan. Ini saya matikan lagi. Ya, jadi query-nya nggak perlu dilihatin lagi sama orang lain. Oke. Setelah itu kita coba jalankan apakah benar terisi atau tidak. Ya, refresh seperti ini, confirm form resubmission. Ya, kita klik continue dan ternyata katanya data berhasil ditambah ke dalam database. Kita belum tahu kenapa, karena ini belum kita ubah. Oke, kita ubah lagi ya. Ini kita ubah. Tadi sudah kita ubah tapi apa tuh namanya? Ketika kita balik lagi ke dasar seperti awal karena belum disimpan. Kita coba lagi ya. Klik simpan. Oke, katanya sih ini udah disimpan nih, katanya nih. Kita coba klik kembali. Kita lihat. Nah, Rizaldi 1, Aldi, Rizaldi1@gmail.com. Dan ternyata data ini sudah tersimpan dengan baik. Kita coba lagi nih. Untuk yang Christine, ya. Ceritanya Christine ternyata bukan Christine Panjaitan. Nggak ada, Christine aja. Nggak pakai Panjaitan. Terus pakai gini. Ya, jadi kosongin aja. Lalu Christine-nya pakai K. Gitu kan. Terus ini juga pakai K, gitu. Lalu kita klik simpan. Nah, katanya sih kesimpan. Kita nggak tahu. Coba kita klik kembali. Nah, seperti ini. Data sudah tersimpan dengan baik. Begitu. Ya. Sebenarnya ada banyak versi. Ketika kita klik simpan, biasanya yang ini jadi read only nih semua. Ya. Lalu kita tinggal muncul tombol kembali. Tapi kalau misalnya mau edit ulang silahkan. Jadi terserah dari logika programmingnya, dan yang lebih penting adalah terserah dari
spesifikasi kebutuhan usernya mau seperti apa. Gitu, jangan kita paksakan. Kita boleh menyarankan, tapi kita jangan memaksakan. Oke, itu adalah edit. Ya, demikian tutorial untuk edit dengan PHP MySQL. Terima kasih.